Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah maghrib rahimakumullah, senantiasa kita memanjatkan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang sudah diberikan kepada kita sehingga kita masih bisa menjalankan seluruh aktivitas kehidupan kita dalam rangka untuk mempersiapkan diri kita menuju kepada Allah tabaraka wa taala. Di antara kiat atau cara agar kita senantiasa bersemangat di dalam beribadah kepada Allah, bahwasanya kita nanti semuanya akan menghadap Allah tabaraka wa taala. Untuk itu kita akan lanjutkan kajian kita sirah para nabi di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis yang sahih. Kita sudah membicarakan tentang kisah Nabi Nuh, Rasul pertama yang diutus oleh Allah ketika manusia sudah menyimpang dari ajaran tauhid, ajaran mengesahkan kepada Allah tabaraka wa taala dengan tidak mempersekutukan dengan Allah segala sesuatu. Karena pada hakikatnya secara fitrah itu adalah pemikiran yang benar. Fitrah itu adalah bawaan kita untuk menganggap sesuatu itu adalah fitrah. Ya, fitrahnya kita menyatakan bahwasanya mencuri adalah buruk. Ini fitrah manusia. Ya, melakukan perbuatan mencuri adalah sebuah keburukan. Ini namanya fitrah. Setiap orang yang masih lurus fitrahnya, mencuri pasti adalah buruk. Sementara orang yang sudah tidak fitrah lagi, itu pasti ada yang menganggap bahwa mencuri itu baik. Pada hakikatnya seperti itu. Fitrah itu kurang lebih seperti itu, yaitu segala macam pemikiran kita yang memandang yang baik adalah baik, yang buruk adalah buruk. Secara fitrah kita mengatakan kalau kita dalam kesulitan, kita pasti akan memohon pertolongan kepada Allah. Itu secara fitrah. Ya, secara fitrah kita menyatakan bahwasanya ketika kita berada dalam kesulitan, pasti ya kita akan memohon pertolongan hanya kepada Allah. Walaupun mungkin dalam beribadahnya kita berbeda-beda, secara fitrah manusia ketika membutuhkan pertolongan, ya dia akan meminta tolong hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Ini yang dinamakan fitrah. Secara fitrah kita manusia itu adalah harus makan, harus minum, ya, dan seterusnya. Itu semuanya adalah fitrah. Sehingga ketika manusia pada hakikatnya fitrahnya adalah menyembah Allah tabaraka wa taala. Akan tetapi ketika manusianya sudah berubah fitrahnya, hakikatnya seluruh manusia itu tahu bahwasanya
kita hanya boleh beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akan tapi pada perkembangannya manusia banyak melakukan penyimpangan. Tidak lagi menyembah Allah, akan tetapi menyembah selain Allah. Makanya Allah mengutus para nabi dan rasul. Kemarin kita sedang membicarakan surat Hud ayat 29 sampai 31, ya. Itu mengenai perdebatan antara Nabi Nuh dan kaumnya Nabi Nuh. Di antaranya kaumnya Nabi Nuh ketika disampaikan dakwah untuk tauhid, untuk mengesahkan Allah, mereka menentang apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Alasannya sangat banyak. Mereka mengatakan, Nabi Nuh, kamu ini bukan siapa-siapa, kamu orang biasa. Kenapa kamu mengatakan bahwa kamu adalah Rasulullah? Nabi Nuh juga menjawab bahwasanya saya memang manusia biasa, akan tetapi saya adalah seorang Rasul, ya, mengetahui segala sesuatu yang tidak kebanyakan orang mengetahui. Para rasul itu diberi ilmu, hikmah dan sebagainya yang hanya khusus diberikan kepada para rasul. Sehingga para nabi dan rasul ini segala macam yang ada pada tubuhnya, fisiknya, itu semuanya dijaga oleh Allah. Seluruh perkataan para nabi dan rasul semuanya adalah wahyu. Tidak mungkin dari dirinya sendiri. Ini yang harus diyakini oleh setiap manusia. Makanya di antara hakikat kita bersyahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita mengakui bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, itu mengimani segala macam apa yang disampaikan. Kalau itu sahih dari Rasulullah, maka kita harus mengimaninya, menganggap bahwa itu kedudukannya sama dengan perintah Allah, ya, itu. Dan di sini kaumnya Nabi Nuh sudah menentang dari awal. Mereka menyatakan seperti kita sampaikan kemarin, bahwasanya yang mengikuti para nabi dan rasul adalah orang-orang yang dianggap rendahan. Itu fitrah, ya, fitrah. Sampai hari kiamat, orang-orang yang kehidupannya biasa-biasa saja, ya, orang-orang yang di masyarakat mungkin tidak begitu dikenal, itu yang menjadi pengikut para nabi dan rasul ini. Dan jamaah rahimakumullah, salah satu di antara doanya Rasulullah adalah beliau meminta diwafatkan bersama, dikumpulkan bersama orang-orang yang miskin. Ini. Jadi kalau panjenengan menganggap diri sebagai orang miskin, ya jangan merasa hina dan rendah hati. Karena Rasulullah SAW sendiri adalah berdoa kepada Allah diwafatkan bersama orang-orang miskin, dikumpulkan di yaumul qiyamah bersama orang-orang miskin. Karena memang itu adalah hikmah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Karena bagi orang-orang yang dipilih oleh Allah, dunia ini tidak lebih sekedar sendagura dan permainan, ya. Untuk orang kafir dibiarkan oleh Allah untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Sedangkan orang-orang yang beriman akan ditangguhkan. Nanti akan diberikan semua oleh Allah nikmat-nikmatnya di akhirat. Kalau di dunia sebatas hanya untuk menjalani kehidupan, ya, itu. Jadi tidak usah takjub dengan keduniaan yang dimiliki oleh orang-orang yang tidak beriman, ya, ini. Dan para pemukanya Nabi Nuh, mereka mengejek Nabi Nuh dan pengikutnya, ya. Mereka memerintahkan Nabi Nuh untuk mengusir sahabat-sahabatnya, murid-muridnya, karena pada kenyataannya
yang mengikuti Nabi Nuh adalah orang-orang rendahan, dianggap rendah di masyarakat pada waktu itu. Sehingga para pemuka yang didakwai oleh Nabi Nuh, mereka mengatakan suruh mengusir orang-orang yang mengikuti Nabi Nuh. Akan tapi kemarin saya sampaikan jawabannya Nabi Nuh, bagaimana saya mau mengusir mereka? Saya tidak tahu bahwasanya ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah, orang-orang yang khusyuk di dalam beribadah kepada Allah. Ya, kalau saya mengusir mereka, padahal mereka dekat dengan Allah, maka pasti Allah akan membela mereka. Itu pada intinya seperti itu. Ini perbincangan antara kaumnya Nabi Nuh dengan Nabi Nuh ketika Nabi Nuh mendakwahkan Islam, mendakwahkan agama yang benar. Jamaah rahimakumullah. Kita lanjutkan beberapa ayat dari surat Hud. Allah berfirman melanjutkan kisahnya. Qalu ya Nuh qad jadaltana faqsarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Ketika mereka banyak berbantah-bantahan, pada akhirnya orang-orang yang didakwai oleh Nabi berkata, "Ya Nuh, kamu sudah berbantah-bantahan dengan kami." Ya, jadal tanah, ya, berjadal tanah artinya berbantah-bantahan ya dengan kami. Dan kamu sudah banyak membantah kami. Ya. Maka datangkanlah kepada kami bima ta'iduna, terhadap apa yang dijanjikan kepada kami, in kunta minas shadiqin, jika kamu orang-orang yang benar. Setiap nabi dan rasul mereka senantiasa memberikan kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa beriman kepada Allah, maka akan diberi balasan terbaik, yaitu jannatun na'im, surga yang berisi kenikmatan. Barang siapa yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan diberi balasan neraka atau diberi azab oleh Allah. Maka ini orang-orang kafir mereka menantang Nabi Nuh. Gak usah cara ngomong cikadune, cara orang kita berbicara, orusah kakean omong, angger kau bener jajal, ya jajal, datangkan azab, ditantang Nabi Nuh. Ini, ya. Karena sampai sekarang pun banyak orang mengatakan demikian. Ya saya orang sholat baik, jadinya sehat-sehat baik, madang-madang baik, gini betul. Ya itu orang-orang kafir ini seperti ini, mereka mengatakan seperti itu. Kebanyakan dari zaman dahulu sama. Saya melakukan kemaksiatan, saya melakukan dosa. Ya buktinya saya aman-aman saja, tidak diazab, tidak diapa-apakan oleh Allah. Nggih? Itu ini sama persis seperti yang dikatakan oleh orang-orang terdahulu. Ini contohnya kaumnya Nabi Nuh. Ya, ketika Nabi Nuh mengatakan, kalau kamu tidak mengikuti saya takut kamu akan diazab oleh Allah. Itu perkataan Nabi Nuh. Ternyata orang tersebut, kaumnya Nabi Nuh mengatakan demikian. Tidak usah banyak omong, wahai Nuh, kalau memang kamu ya benar, ya silakan saja datangkan azab. Apakah Nabi Nuh bisa mendatangkan azab? Para nabi bisa mendatangkan azab, tidak sama sekali. Azab itu datangnya dari Allah. Allah maha bijaksana, Allah maha tahu kapan dia akan menurunkan azab, kapan dia akan menangguhkan, kapan dia akan mengampuni. Kalau sekiranya setiap dosa yang kita lakukan diazab oleh Allah, kira-kira apa yang terjadi? Ya habis manusia itu. Makanya sebagian ditangguhkan oleh Allah. Sebagai apa? Sebagai peringatan bagi orang-orang yang masih diberi keimanan. Itu. Makanya Nabi Nuh menjawab, qal innama ya'atikum bihillah. Sesungguhnya yang bisa mendatangkan azab tersebut adalah Allah. Insya'a, itu juga jika Allah menghendaki. Itu. Berapa banyak orang yang menyembah berhala hari ini, ya kita bicara hari ini. Allah biarkan saja. Berapa banyak orang yang melakukan kemaksiatan di segenap penjuru,
Berapa banyak orang yang melakukan kesyirikan di berbagai tempat, Allah biarkan. Ya. Pada hari ini dibiarkan, akan tetapi kita tidak tahu besok, lusa, atau kalaupun sampai matinya tidak diazab oleh Allah, berarti Allah menangguhkan sampai hari akhirat. Makanya Nabi Nuh mengatakan demikian, qala innama ya'tikum bihillahu insya'a wa ma antum bimu'jizin, dan kamu sekali-kali tidak akan bisa menghindar. Ya, kalau Allah sudah menentukan bahwasanya kamu akan diazab oleh Allah, maka tidak ada manusia yang bisa menghindar. Ini kalau sudah Allah menentukan, ya, di sebuah daerah dilanda banjir misalnya, ya, kok kita berandai-andai, oh karena banjir konyong munggah gendeng misalnya. Tidak bisa. Pasti banjirnya akan melewati gendeng. Ya. Atau saya akan lari, ya kita tidak tahu apakah kita bisa lari atau tidak. Intinya wa ma antum bimu'jizin. Kamu sekali-kali tidak akan bisa menghindar dari azab Allah jika Allah sudah berkehendak untuk menurunkan azabnya. Ini yang dimaksud dengan kalimat-kalimat ini. Lalu Nabi Nuh melanjutkan, wala yanfa'ukum nuskhi in aradtu an ansakha lakum. Tidak berfaedah nasihatku jika aku ingin memberi nasihat kepada kalian, jika Allah in kana Allahu yuridu ayyughfiyakum. Ini pernyataan tegas dari Nabi Nuh, ya, bahwasanya Nabi Nuh tidak bisa memberikan hidayah. Tidak berguna, tidak berfaedah walaupun saya memberi nasihat kepada kalian, walaupun saya sangat ingin memberi nasihat kalian, akan tetapi Allah berkehendak untuk menyesatkan kalian, maka tidak berfaedah nasihatku. Ya. Paham nambutan kalimat ini? Kalau Allah sudah berkehendak, ya, berkehendak untuk membuat orang itu tidak beriman, walaupun diperdengarkan setiap hari ajakan seperti ini, dia tidak akan bisa beriman. Ini hampir sama maknanya. Ini perkataan Nabi Nuh alaihissalam. Wala yanfa'ukum nuski, tidak berfaedah nasihatku jika aku menghendaki untuk memberi nasihat kepada kamu, jika Allah sudah menetapkan bahwasanya engkau kalian akan disesatkan oleh Allah tabaraka wa taala. Tapi kenapa Nabi Nuh tetap melaksanakan dakwah selama 950 tahun? Kenapa? Ya? Ada yang bisa jawab? Walaupun ya, kalau Allah tidak menghendaki orang untuk diberi hidayah, tidak akan diberi hidayah. Tapi kenapa Nabi Nuh tetap berdakwah selama 950 tahun? Kenapa? Karena melaksanakan perintah Allah tabaraka wa taala. Itu tugas kita semuanya. Ya, walaupun kita berdakwah langkah singgelem krungu, kita tetap harus berdakwah. Kita harus menyampaikan kebenaran. Walaupun tidak ada orang yang mau mendengarkan, karena ini semuanya adalah tugas kita. Apalagi para nabi dan rasul yang memang sudah dipilih, diberikan oleh Allah kelebihan mengetahui segala sesuatu yang orang lain tidak mengetahui. Ini sehingga walaupun Nabi Nuh selama 950 tahun dia berkhutbah pagi, siang, malam, sore, tidak banyak yang mengikuti beliau, akan tetapi beliau tetap menjalankannya. Ya, ini yang harus kita faham. Huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Dialah Tuhanmu dan kepadanya lah kamu sekalian akan dikembalikan. Ini kalimat lanjutannya. Jamaah rahimakumullah, hal ini adalah sebuah penegasan kepada kita semuanya bahwasanya
Allah Tabaraka wa Ta'ala sudah menyatakan kepada kita semuanya bahwasanya Allah lah yang mempunyai hidayah. Allah lah yang memegang kunci apakah kita akan diberi hidayah atau tidak. Sementara para nabi dan rasul itu adalah mereka hanya sebagai istilahnya atau kalimatnya adalah orang yang menyampaikan, atau disebut dalam bahasa Arab disebut muballigh, ya, orang yang menyampaikan kebenaran yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Sementara apakah orang yang disampaikan tersebut, dinasehati tersebut akan mendapatkan manfaat atau tidak, itu tidak ada urusannya dengan yang menyampaikan, tidak ada urusannya dengan Nabi dan Rasul. Mereka semuanya hanya utusan Allah, disuruh menyampaikan. Sampaikan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika mereka tidak mau menerima, ya biarkan saja. Itu pelajaran yang dapat kita ambil, ya. Kita tugasnya manusia, ya, karena tugas menyampaikan dakwah ini bukan tugas orang-orang tertentu. Kita semuanya kaum muslimin mempunyai tugas yang sama untuk menyampaikan risalah, menyampaikan kebenaran, menyampaikan kebaikan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya, lalu Nabi Nuh menyatakan huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Dialah Tuhanmu, ya. Tuhanmu, ya, kalian panjenengan kita semuanya sering mendengar kalimat Tuhan. Akan tapi ngertakune Tuhan ki apa? Kayaknya angel jawab nggih. Nggih ngomong nggih. Tuhan kuwi janjane apa itu. Ya, secara mudahnya ketika kali kita mengucapkan doa ya Allah Tuhanku, ya, itu kita meyakini bahwasanya Allah yang menguasai diri kita, Allah yang memelihara kita, Allah yang memberikan segala yang kita miliki, Allah yang menentukan segala apapun yang terjadi kepada diri kita. Itu, ya. Makanya di sini Nabi Nuh mengatakan huwa rabbukum, dialah Tuhanmu dan kepadanya kalian akan dikembalikan. Gitu. Sama seperti kita semuanya kita mempunyai penguasa sejati, ya. Penguasa kita adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rabbuna, Tuhan kita adalah Allah yang memiliki kita. Kita semuanya akan kembali ke sana. Lalu Nabi Nuh melanjutkan, am yaqulu naftara, apakah kalian mengatakan bahwa saya berdakwah seperti ini itu membuat-buat, ya, sama seperti dengan Nabi Muhammad SAW atau hampir setiap nabi, mereka dituduh untuk membuat atau ngarang sendiri. Al-Quranul Karim dikatakan oleh orang-orang kafir sebagai buatan manusia, itu, atau buatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal buktinya jelas Nabi Muhammad wong orang yang tidak bisa baca dan tulis. Itu Nabi Muhammad orang bisa nulis bahasa Arab. Itu sengaja dibuat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya Nabi Muhammad ketika Nabi diturunkan menyuruh para sahabatnya untuk menuliskannya, karena Nabi Muhammad sendiri tidak bisa menulis, ya. Wong buta huruf, ya, tidak sekolah, akan tapi ternyata Al-Quran ini kalaupun seluruh orang pintar di dunia dikumpulkan tidak akan mungkin bisa membuat yang semisal dengan Al-Quran. Secara tata bahasa, secara tajwid, secara pantun, secara ilmu bahasa, itu semuanya tidak mungkin, ya. Apalagi kandungan ilmiahnya yang ada dalam Al-Quran. Ini secara umum seluruh Nabi dan Rasul seperti itu, karena dibimbing langsung oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga orang-orang yang menolak dakwah para Nabi dan Rasul, mereka rata-rata mengatakan begitu. Ya, kamu pasti gawe dewek ngarang dewek, ya.
Kadang-kadang orang sekarang juga masih banyak yang menyatakan demikian. Gelem teman ngandel karo Quran bok buku. Itu masih banyak orang yang berpikiran seperti itu. Ya, tidak memahami, tidak mengetahui bahasanya itu adalah kalamullah atau firman Allah tabaraka wa taala. Lalu Nabi Nuh melanjutkan, kul inif taraituhu fa'alayya ijrami wa ana bari'um mimma tujrimun. Nabi Nuh melanjutkan, jika saya memang membuat Al-Quran ini, ya, atau apa yang membuat ajaran ini bukan perintah Allah dan Rasulnya, fa'alayya ijrami, maka bagi saya dosaku ya saya tanggung. Kalau memang saya mengarang-arang cerita ini, mengarang-arang berita ini, maka saya berdosa kepada Allah dan saya akan tanggung itu semuanya. Gitu maksudnya, ya. Kalau memang saya ngarang, ya dosanya saya akan tanggung. Ya, saya pasti akan berdosa di hadapan Allah tabaraka wa taala kalau saya ngarang cerita ini, mengarang dakwah ini. Dan aku bari mimma tujrimun, aku berlepas diri dari dosa-dosa yang engkau lakukan. Ini bantah-bantahan atau dialog antara Nabi Nuh dan kaumnya. Kita lanjutkan. Ini masih panjang, masih dalam surat Hud sangat panjang. Allah menceritakan kepada kita tentang kisah Nabi Nuh. Wa ukhiya ila Nuhin, ya, diwahyukan kepada Nabi Nuh, annahu la yu'mina min qaumika illa man qad amana, ya, bahwasanya tidak akan beriman dari kaummu wahai Nuh kecuali orang-orang yang sudah beriman. Ya, Nabi Nuh sudah punya pengikut kira-kira 11 orang, dakwah setiap hari. Allah tabaraka wa taala mewahyukan kepada Nabi Nuh, hei Nuh, ini kaummu ini tidak akan beriman. Ya, tidak akan beriman. Akan tetapi sekali lagi, ya, Nabi Nuh tidak berhenti untuk walaupun tahu pada hakikatnya ini kaumnya tidak akan beriman kepada Nabi Nuh, karena sudah diberitakan oleh Allah, wa ukhiya ila Nuhin annahu la yu'mina min qaumika illa man qad amana. Ya, dan sungguh sudah diwahyukan kepada Nabi Nuh bahwasanya tidak akan beriman dari kaummu Nabi Nuh kecuali orang-orang yang sudah beriman. Fala tabta'ish bima kanu yaf'alun, janganlah kau bersedih hati, ya, jangan bersedih terhadap apa yang mereka kerjakan. Ketika banyak orang Nabi Nuh sudah diajari untuk beribadah sesuai dengan aturan Allah, walaupun mereka ternyata menyembah binatang, mereka banyak yang ke dukun, mereka banyak melakukan bid'ah, tidak usah bersedih. Itu karena ini semuanya tanggung jawab kita, tanggung jawab Nabi Nuh, ya, alaihissalam, adalah untuk berdakwah. Ya, perkara kaumnya tidak mau menerima, biarkan saja. Ya, walaupun tidak menerima, Nabi Nuh tetap berpahala karena sudah menjalankan perintah Allah tabaraka wa taala. Begitu juga ketika kita berdakwah, ya, berdakwah di jalan Allah tabaraka wa taala, walaupun langkah sing krungu, kalau mendakwahkan kebenaran itu tetap mendapatkan pahala. Tidak mesti harus banyak yang ngaji. Itu bukan jumlah yang ngaji itu yang dilihat oleh Allah, tapi apakah itu sesuai atau tidak dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu. Kalaupun banyak tapi tidak diridhoi oleh Allah, maka tidak akan berpahala. Jadi tidak usah kita bersedih terhadap misalnya kita berdakwah kok masih banyak orang yang tidak mau mengikuti, masih banyak orang-orang yang menjalankan kesyirikan, masih banyak orang-orang yang menjalankan kebid'ahan. Itu semuanya bukan pemenang kita. Ya,
Tugas kita adalah untuk menyampaikan. Itu pada hakikatnya seperti itu. Ini hampir sama dengan Nabi Nuh ini. Makanya Nabi Nuh sebagai seorang nabi tentunya sangat sedih. Dia tahu nanti kalau kaumnya itu mereka tidak mau taat kepada Allah pasti akan diazab. Nabi Nuh tahu, sehingga dia bersedih. Dia sangat ingin kaumnya, seluruh manusia itu beriman kepada Nabi Nuh. Sama dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau sangat menginginkan orang Arab semuanya beriman. Beliau sangat menginginkan seluruh keluarga besarnya beriman kepada Nabi SAW. Akan tetapi pada kenyataannya tidak. Ini betul. Kita sangat menginginkan anak, cucu, keturunan kita semuanya beriman kepada Allah. Kita sangat menginginkan lingkungan kita, tetangga kita semuanya rajin sholat. Ya, kita cuma ingin, ya. Akan tetapi itu semuanya itu murni haknya Allah. Ya, sering saya sampaikan ayatnya. Laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi may yasha. Bukan urusan kamu memberi petunjuk kepada mereka, akan tetapi Allah yang menentukan. Dia akan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Ini. Lalu lanjut. Lalu Allah mewahyukan, wasna'il fulka bi'ayunina wa wakhyina wala tukhattibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Nabi Nuh diperintahkan untuk membuat perahu. Ya, ini manusia pertama yang membuat perahu. Allah memerintahkan Nabi Nuh, wasna'il fulka bi'ayunina, dengan pengawasan kami, wa wahyina, dan wahyu kami. Sehingga Nabi Nuh itu bukan insinyur, yang sekolah bukan. Tapi diberi wahyu oleh Allah. Kamu membuat perahu bentuknya seperti ini, harus dipasak, harus dilem dan sebagainya. Pada waktu itu sudah ada lem atau belum? Mun wonten paku napa dereng kira-kira? Belum ya? Ya pakunya pakai. Iya. Itu bagaimana memulainya? Itu semuanya berdasarkan wahyu dari Allah Tabaraka wa Taala. Ya. Bagaimana caranya? Ya, kita tidak usah jauh-jauh lah. Allah memberikan insting kepada manuk emprit kon gawe susuh. Perhatikan panjenengan, susuhnya manuk emprit dari zaman dahulu kala sampai hari ini sama. Anaknya emprit gawe susu ya kayak biunge. Gini betul? Ya, burung perkutut misalnya gawe susu, ya sama bentuknya, tapi beda dengan susunya manuk emprit. Ini semuanya dibimbing oleh siapa? Allah Tabaraka wa Taala yang membimbing itu semuanya. Bagaimana seorang bayi ketika lahir itu kok menangis? Ya, siapa sing perintah kok nangis? Yang membuat dia menang. Ini semuanya dibimbing oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagaimana kita ketika menghadapi situasi genting misalnya, harus ngapain, itu Allah membimbing kita. Begitu juga dengan pembuatan kapal ini, ya, pembuatan kapal. Ya, dari percobaan, mungkin di sini tidak diceritakan apakah begitu buat langsung jadi apa enggak, tapi saya yakin prosesnya juga melalui tahapan-tahapan. Gini mboten, kurang dan sebagainya itu maksud daripada wasnangil fulka bi'ayunina wa wahyina, dan kami suruh Nabi Nuh membuat kapal dengan pengawasan kami dan dengan wahyu dari kami, ya. Diberikan pemikiran, oh ini bentuknya harus seperti ini, agar tidak tenggelam harusnya seperti ini, agar muat harus lebar seperti ini. Itu maksud daripada wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Itu, ya. Jadi singkat cerita, Nabi Nuh diberi wahyu oleh Allah untuk membuat kapal. Padahal sebelumnya belum pernah ada orang membuat kapal. Itu. Sehingga sampai hari ini
ya. Sekarang kapalnya sudah semakin canggih. Ya, panjenengan kalau ngelihat anak kapal selam nggih. Kapal tapi kayak iwak nang jero banyu. Bisa ndeleng ora tabrakan. Itu belum lagi nanti kapal yang di udara. Kemudian dalannya kan orang keton yo. Deneng bisa betul. Itu ini subhanallah. Ini semuanya adalah wahyu dari Allah Taala. Itu ya. Penemuan-penemuan yang ada di atas muka bumi ini semuanya adalah atas karena Allah mengizinkan kita. Ya, bagaimana orang menemukan listrik ini, ya itu semuanya adalah wahyu dari Allah Taala untuk mempermudah apa yang kita hadapi hari ini. Terlanjutkan. Wala tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Janganlah engkau membicarakan lagi orang-orang yang zalim, ya. Sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan. Ya. Lalu lanjutnya, wa yasnangul fulka. Lalu Nabi Nuh membuat kapal. Kira-kira kapalnya gede apa cilik? Karena diceritakan dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis bahwasanya Nabi Nuh itu membawa 11 orang dan 11 pasang, ya, masing-masing. Misalnya sapi sepasang, ya, kambing sepasang, ayam sepasang. Itu yang dibawa dalam kapalnya Nabi Nuh. Ya kurang lebih ya gede lah ya, agar muat segitu banyak penumpang sehingga kapalnya gede. Itu. Ya. Ya. Lalu kita lanjutkan. Wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru minha. Ya, ketika Nabi Nuh sedang membuat kapal, orang-orang kan lewat. Ya, diajak itu Nabi Nuh, "Kau lagi gawe apa, Nuh?" Ya, ngomong apa kok gawe kapal? Terang-terang kok gawe kapal itu. Kurang lebih seperti itu, dengan ejekan-ejekan yang sangat-sangat menyakitkan. Nabi Nuh, ya, dia tidak tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Beliau hanya mengikuti wahyu. Diperintah untuk membuat kapal, untuk menyiapkan kayu bentuknya seperti ini. Makanya Nabi Nuh hanya menjalankan itu semuanya. Ya, sementara orang-orang kafir mereka tidak tahu, sehingga ketika lewat di depan Nabi Nuh yang sedang membuat kapal, mereka mengejek. Ya, mengejek dengan bahasa-bahasa yang menyakitkan. Apa jawaban Nabi Nuh? Nabi Nuh menjawab, "Intas khorumina, jika kamu mengejek kami, fa inna naskhoru minkum, sesungguhnya kami juga nanti akan mengejekmu, kama naskhorun, sebagaimana kamu mengejek kami." Itu jawaban Nabi Nuh. Silakan ejek saya sepuasnya. Nanti ketika tiba masanya kamu akan mengetahui. Ya, ini bahasanya, ketika tiba masanya saya juga nanti akan bisa mengejek kalian. Itu. Kita lanjutkan. Sampai 38 ya, 39 berarti. Ya ini. Lalu Nabi Nuh melanjutkan, "Fasawfa ta'lamuna may ya'tihi 'adzabun yukhzih wa yakhillu 'alaihi 'adzabun muqim." Ya. Kelak kalian akan mengetahui siapa yang datang kepadanya azab yang menghinakan, dan akan menimpakan kepadanya azab yang muqim, yang tetap. Ini masih jawaban, lanjutan jawaban Nabi Nuh ketika kaumnya mengejek Nabi Nuh ketika Nabi Nuh sedang membuat perahu. Itu lanjutannya. Kita lanjutkan. Hatta idza jaa amruna, maka sampai ketika datang urusan kami, maksudnya waktu yang telah ditentukan. Ya, Nabi Nuh sudah selesai membuat perahu, waktunya sudah tiba. Tiba di mana Allah akan menimpakan azab. Ya, wafarat tanur, ya, wa kulnah
mil fiha min kulli zawjaini itsnain, ya. Wa farat tanur artinya sudah turun hujan, ya, turun hujan lebat setiap yang diriwayatkan sampai berhari-hari, ya. Oh, dari atas tumpah, banjir berada di mana-mana. Apa yang diwahyukan oleh Allah? Ikhmil fiha min kulli zawjaini itsnain. Masukkan di dalamnya, angkut dalam perahu dari segala sesuatu isnain, ya, berpasang-pasangan maksudnya, ya. Min kulli zawjaini itsnain, dari berpasang-pasangan dari segala sesuatu yang ada pada waktu itu. Segala macam binatang yang ada suruh diangkut, dimasukkan ke dalam kapal, ya, dalam kapal untuk bisa diselamatkan. Wa ahlaka, dan keluargamu, yaitu orang-orang yang sudah beriman sebelumnya, ya. Jadi ada di dalam kapal tersebut ada Nabi Nuh, keluarganya Nabi Nuh, begitu juga segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, min kulli zawjainis lain, ya, itu. Illa man sabaqa alaihi alqaul, kecuali orang-orang yang sudah ditentukan kepada mereka azabnya atau nasibnya, ya. Ada di antara keluarga Nabi Nuh yang sudah ditentukan, termasuk orang-orang yang ikut ditenggelamkan. Waman aman, dan orang-orang yang beriman, artinya pengikutnya Nabi Nuh, ya. Jadi kapalnya terdiri dari keluarganya Nabi Nuh, terus segala macam yang berpasang-pasangan tadi, binatang-binatang maupun tumbuhan barangkali, ya. Lalu begitu juga orang-orang yang beriman di antara umatnya Nabi Nuh. Keluarga Nabi Nuh ternyata tidak semuanya, ya, tidak semuanya ikut di dalam kapalnya Nabi Nuh. Nanti di ayat berikutnya diceritakan oleh Allah. Kita lanjutkan dulu. Wa ma amana ma'ahu illa qalil, dan tidaklah beriman bersamanya, bersama Nabi Nuh, illa qalil, kecuali sedikit, ya. Diriwayatkan dalam banyak hal itu bahwasanya hanya sekitar 11 orang, dan berdakwahnya di dalam Al-Quran disebutkan 1000 tahun kurang 50, ya. 1000 tahun kurang 50 berarti 950 tahun. Bayangkan panjenengan. Berdakwah selama 950 tahun, pengikutnya hanya sekitar 11 orang, itu, ya. Kalau Nabi Muhammad SAW luar biasa, 1400 tahun, 1500 tahun. Sekarang alhamdulillah, ya, sudah sangat banyak kaum muslimin. Itu, ya, beliau Nabi Muhammad ketika Fathu Mekah itu pengikutnya tentaranya kurang lebih 10.000 sudah, ya. Berarti hanya sekitar jaraknya 20 tahunan, ya, sudah mempunyai pengikut sekitar 10.000. Itu Nabi Muhammad SAW. Bandingkan Nabi Nuh ini 950 tahun, pengikutnya hanya itu, ya. Lalu ketika banjir terjadi, Allah berfirman, wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Ini satu-satunya kalimat yang harus dibaca re dalam Al-Qur'an, nggih. Kalau panjenengan mendapati surat Hud ayatnya 41 ada tulisan majroha, tidak boleh kita membaca majroha, harus dibaca majre, ya, majreha. Itu karena dialeknya memang seperti itu, walaupun tulisannya majroha. Itu panjenengan ketika membaca surat Hud ayat 41, ya, wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Itu panjenengan ingat-ingat itu surat Hud ayat 41. Allah berfirman, naiklah kamu di dalamnya dengan mengucapkan bismillah, baik pada waktu berlayar maupun pada waktu nanti mendarat, berlabuh, itu maksudnya, wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim, sesungguhnya Tuhanku sungguh maha pengampun lagi maha penyayang.
Kita lanjutkan dulu. Wahya tajri bihim, kemudian kapal tersebut berlayar dengan mereka fi maujin, dalam gelombang kal jibal, gelombangnya seperti gunung, artinya gelombangnya sangat tinggi. Itu. Dunia pada waktu itu laut dilanda banjir besar. Nabi Nuh ya dengan keluarga dan orang-orang yang beriman dengan bersama Nabi Nuh itu naik kapal dalam keadaan banjir besar, digambarkan oleh Allah fi maujin kal jibal, ya, ombaknya itu setinggi gunung. Gunung berapa meter kira-kira? Ya ada 100 meter lebih nggih. Itu panjenengan masih kemutan tsunami Aceh, gelombangnya berapa meter? Tsunami Aceh itu baru sekitar 30 meter, ya, kalau nggak salah saya baca berita, gelombangnya 30 meter. Itu pas Nabi Nuh banjir, ini kal jibal, berarti lebih tinggi lagi. Sehingga apa yang terjadi, semua bumi itu tergenangi air, ya, tergenangi air. Bumi di mana Nabi Nuh berada itu tergenangi air semuanya. Itu maksudnya. Nah di sini ternyata ada salah satu anak Nabi Nuh itu tertinggal di tempat yang terpencil. Ini ceritanya di sini. Wanada Nuhun ibnuhu, ya. Ini juga panjangan harus bisa ketika membaca ini ada tanwin, ada bak mati di sini. Membacanya bukan nuhub nahu, tapi nuhu tambah in. Nuhunib nahu, begitu cara membacanya. Itu wanada nuhunib nahu, dan Nabi Nuh menyeru atau memanggil ibnahu, anaknya. Diriwayatkan bernama Kan'an, ya, diriwayatkan dalam hadis-hadis atau dalam sejarah. Itu wa kana fi ma'zirim, ya. Ya, dia berada di tempat yang terpencil. Bakana fi ma'zilin. Lalu Nabi Nuh berkata, "Ya bunayya irkam ma'ana, ya wala takun ma'al kafirin." Wahai anakku, naiklah kamu ke perahu. Jangan kamu bersama orang-orang yang kafir. Gitu. Ya, jangan kamu bersama orang-orang yang kafir. Ini Nabi Nuh menyeru anaknya yang bernama Kan'an ini karena dia salah satu di antara orang yang tidak mau masuk ke dalam kapal. Ini anaknya Nabi Nuh, dipanggil oleh Nabi. Wahai anakku Kan'an, naik sini. Ya naik bersama ayahmu ini. Jangan bersama orang-orang kafir. Lalu apa jawabannya? Qal sa'awi ilal jabal ya'simuni minal ma'i, ya, saya akan berlindung, saya akan naik ke gunung itu, ya. Dia menganggap bahwa gunung itu dapat menghindarkan dia dari banjir. Ya'simuni minal ma, akan menghalangiku dari air atau dari banjir. Apa yang dikatakan oleh Nabi Nuh? Qal la asimal yauma min amrillah. Tidak ada orang yang bisa menghindar dari urusan Allah, dari ketetapan Allah, illa marrahim, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Itu, ya, itu perkataan. Tidak ada orang yang bisa terhindar dari azab Allah kecuali orang-orang yang memang dirahmati oleh Allah. Tidak ada, ya. Nah, Nabi Nuh beserta keluarganya yang lain dan juga orang-orang yang beriman karena dirahmati oleh Allah, makanya sebelum banjir datang Allah sudah memerintahkan membuat perahu. Ya, dalam perkara yang lain yang sepele, misalnya ada bis kecelakaan, ada orang dilala mau naik bis itu rasida. Gini betul? Pernah dengar cerita seperti ini betul? Ya, itu artinya memang Allah sudah mengatur itu semuanya. Ya. Ada bis kecelakaan dulu, saya ingat pas ada yang kecebur di Kaliserayu, banyak orang cerita,
Ya, sudah mau naik bis itu ternyata nggak jadi, tahu-taunya kecelakaan di tengah-tengah jalan. Ini semuanya menandakan bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala sudah mengatur itu semuanya. Kematian kita, apapun yang terjadi pada diri kita, sudah ada garisnya dari Allah. Kalau memang belum tiba waktunya, ya orang Arab mati, gini betul? Iya, itu maknanya seperti itu. Begitu juga dengan ini, kita tidak boleh menghindar ya dari segala sesuatu yang memang kita tidak tahu. Kita hadapi saja, tidak usah takut dengan segala sesuatu. Allah sudah menggariskan itu semuanya. Apapun yang terjadi kepada kita, itu adalah yang terbaik yang Allah pilihkan untuk kita. Itu hikmahnya adalah seperti itu. Ya. Wa khala bainahumal mauj fakana minal mughraqin. Pada akhirnya mereka dipisahkan oleh ombak yang tinggi. Ya, ketika Nabi Nuh berusaha nyawel si Kan'an, ya, ada ombak yang tinggi sehingga sudah enggak kelihatan anaknya. Berarti fakana minal mughraqin, dan anaknya ini termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Jamaah rahimakumullah, itu kisah masih beberapa ayat lagi dari surat Hud ini yang menceritakan Nabi Nuh. Insyaallah kita lanjutkan di kajian yang akan datang. Jamaah rahimakumullah, inilah beberapa pelajaran yang harus kita ambil ketika kita membaca kisah-kisah para nabi dan rasul. Tidaklah Allah menceritakan ini semuanya untuk sia-sia, bukan, akan tapi untuk kita bisa mengambil pelajaran yang bisa kita dapatkan. Di antaranya tadi, ya, walaupun di terakhir ini, walaupun bapaknya seorang nabi, ternyata anaknya orang-orang yang tidak mengikuti bapaknya. Ini anak seorang nabi itu tidak jaminan, ya, tidak jaminan karena hidayah ini milik Allah. Yang kita bersyukur kita sing dudu putune nabi. Kita bukan siapa-siapa namanya nabi, tapi kita diberi hidayah oleh Allah Tabarak wa Ta'ala itu. Oke, itu saja dulu. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.